Sobat Kabaroto, selamat datang di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Dan di samping gua, ini sudah ada new Honda PCX 160 dan tim Kabaroto berkesempatan untuk mengujinya. Sekaligus kita bawa riding yang lumayan panjang, kita lagi ada di kawasan Puncak. Seperti apa performanya dan juga fitur-fitur apa aja yang bisa kita maksimalkan selama perjalanan, stay tune terus di YouTube channel Kabaroto. Nah, sekarang kita akan ngebahas dari segi tampilannya dulu sob. Jadi nggak usah diraguin kalau nama depannya aja udah new, pasti banyak banget pembaruan dari Honda PCX 160 ini. Mulai dari area depan, kita bisa lihat headlampnya sekarang tampilannya sedikit lebih membulat dengan lampu LED plus alis DRL yang membuat tampilannya semakin manis, ditambah juga aksen warnanya yang beda banget dibanding warna merah-merah motor lainnya. Dan di belakang juga sebenarnya ada beberapa ubahan yang sebenarnya nggak terlalu signifikan tapi tetap terlihat keren. Cuma kalau misalkan yang tim Kabaroto bisa ambil kesimpulan dari motor ini saat dibawa berkendara adalah sepanjang perjalanan 57 km dari Tangerang menuju area Puncak Bogor, tim Kabaroto merasakan bahwasannya riding position di motor ini termasuk nyaman untuk gua yang posturnya 180 up sedikit, yang mana untuk jok ini sendiri sudah dibuat jok sambung dengan tekstur bertingkat, tapi di area sambungannya ini dibuat sedikit lebih kuat sehingga saat kita berkendara dan posisi kaki kita dibuat sedikit agak selonjoran nih Sobat Kabaroto, area pantat bisa ditumpu atau ditopang dengan belahan jok seperti ini yang membuat riding pastinya semakin nyaman. Dan juga handling dari motor ini emang asik banget, ditambah juga dengan tampilan speedometer yang sekarang udah baru. Gue pengen jelasin apa aja yang ada di speedometer terbarunya new PCX 160. Nah, Sobat Kabaroto, gue pengen kasih tahu nih, sebenarnya dari area kokpit buat lo yang doyan riding, motor ini sebenarnya enak banget dikendalikan, handlingnya nyaman, apalagi buat selap-selip dan juga melibas tikungan seperti di area-area puncak kan banyak tikungan tuh. Kita pakai PCX 160 rasanya cukup nyaman banget. Selain itu, kalau ngomongin area kokpitnya, ada juga yang baru atau diperbarui di area stangnya nih Sobat Kabaroto. Kalau Sobat Kabaroto perhatiin sekarang area stangnya ini sendiri dibuat seperti ada covernya dan nggak telanjangan pipa besi aja. Jadi motor ini punya area kokpit yang baru sekaligus tampilannya lebih keren dari generasi sebelumnya. Nah, tadi gue pengen bilang bahwasannya di area speedometer ini punya tampilan baru. Nah, bener banget. Tampilan speedometer ini bener-bener keren Sobat Kabaroto. Dan yang selalu tim Kabaroto highlight ketika kedapatan motor baru untuk diulas dengan mudah adalah area speedometernya ini. Kenapa? Speedometer ini terkadang menjadi kendala tersendiri buat orang-orang yang mungkin baru punya motor ataupun baru punya motor yang mungkin speedometernya bisa menampilkan banyak hal-hal canggih. Tapi ternyata di new PCX 160 ini nggak membuat kita kesulitan untuk mempelajarinya. Karena apa? Semua tampilan di area speedometernya ini dapat dibaca dan juga dipahami dengan mudah nih Sobat Kabaroto, yang semuanya itu bisa dioperasikan dengan tombol-tombol yang ada di sisi kiri setang. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, terdapat total 3 pengaturan dan sub pengaturan lainnya. 3 pengaturan awal dimulai dari konsumsi rata-rata bahan bakar, trip, dan juga kalau misalnya kita lihat di sini kita bisa reset trip A dan trip B juga. Plus di pengaturan ketiga di sini yang lumayan banyak nih. Mulai dari ada fungsi tampilannya. Nah, di tampilan ini lumayan unik juga nih karena kita bisa setting kecerahan, latar belakang atau background juga. Terus habis itu kita bisa setup tanggal, bahasa dan lain sebagainya, sampai kita bisa lihat di sini mengenai layanan pemeliharaan, peralatan sampai informasi dari motor new PCX 160 ini. Plus kalau Sobat Kabaroto perhatiin, di area speedometernya ini ada yang unik, yang sebenarnya kita udah pernah bahas juga di Honda Forza 250, yaitu adalah HSTC ataupun Honda Stability Torque Control. Nah, di mana letak settingnya? Letak settingnya sendiri itu ada di area stang sebelah kiri. Nah,
Jadi untuk setup bawaan motor ini sebenarnya fitur HSTC-nya itu udah nyala Sobat Kabaroto. Cuma buat kalian yang nggak terbiasa dengan fitur HSTC, kalian bisa menonaktifkannya dengan cara menekan ke depan tombolnya dan ditahan sampai logo HSTC-nya di area speedometer warna orange muncul dan ada tanda silangnya. Nah, sedikit informasi, HSTC itu sebenarnya apa? Singkatan dari Honda Stability Torque Control, yang mana fungsinya membuat ataupun memberikan traksi tambahan di area ban belakang yang bertujuan kalau misalnya kita melewati jalan yang berbatu ataupun jalan lumpur dan tidak mendapat traksi, maka area ban belakang akan membuat traksi tambahan yang membuat kita nggak mungkin lagi terjerembab ataupun terjebak di area yang sulit membuat motor ini keluar. Kebetulan juga ini pasti fungsi banget, karena apa? Motor ini dimensinya lumayan besar dan bobotnya juga lumayan berat. Fungsi selanjutnya dari motor ini yang tim Kabaroto senangin adalah area bagasinya nih Sobat Kabaroto. Sudah dikenal dari dulu bahwasannya PCX itu punya bagasi yang cukup luas sebagai big scooter. Nah, di sini kapasitasnya adalah 30 liter. 30 liter rasanya cukup banget untuk cuma riding ke puncak aja, untuk bawa tas, jaket, dan perlengkapan riding lainnya bisa disimpan dengan mudah dan cukup rapi di area bagasi 30 liternya. Satu tips dari tim Kabaroto buat kalian yang punya New PCX 160. Kalau kalian bertanya di mana lokasi akinya, kalian bisa coba cek di area bawah bagasi, dan di sini terdapat spot yang agak ngumpet, tapi sebenarnya Sobat Kabaroto bisa buka dengan mudah sehingga kalian bisa menemukan letak posisi akinya. Dan ini pasti posisinya aman karena sudah ditambahkan dengan belt yang pastinya nggak akan mudah terguncang, sehingga kalau misalkan kalian mau mungkin upgrade aki ataupun ganti aki baru, kalian bisa cek langsung di area bawah bagasi. Selanjutnya kita geser ke area kaki-kakinya nih Sob. Nah, rasanya nggak pas kalau misalkan kita pergi-pergi riding tipis-tipis, tapi kita bahas kenyamanan sekaligus sektor kaki-kakinya. Sebenarnya ini lumayan menarik nih, surprisingly juga bahwasannya kita berangkat dari area Tangerang melewati area Parung yang jalan yang nggak bisa ditebak lubangnya sampai tikungan-tikungan di area puncak yang harus kita libas. Tapi motor ini punya handling yang stabil juga berkat kaki-kakinya nih Sob. Kalau bisa kita lihat Sobat Kabaroto, untuk profil bannya sendiri ya, kita bisa lihat dulu nih dari yang belakang. Nah, di sini tuh 130/70 dia itu dipasang ring 14 nih Sobat Kabaroto. Dan untuk sistem pengeremannya depan belakang sudah cakram. Tapi ada yang perlu tim Kabaroto highlight untuk disampaikan ke Sobat Kabaroto semuanya, yaitu dari sektor suspensinya. Sekilas kalau misalnya Sobat Kabaroto lihat, suspensinya sendiri sudah ditambahkan tabung untuk sisi kenyamanan. Tapi tim Kabaroto tadi udah coba cek bahwasanya di bawah dari tabungnya ini nggak ada setelan untuk preload adjusternya ataupun ribbonnya nih Sobat Kabaroto. Biasanya ciri-ciri sok bawaan motor yang sebenarnya tabungnya itu fungsi adalah bawahnya ini bisa ada setelan berupa seperti dudukan untuk masuknya obeng minus nih Sobat Kabaroto. Tapi untuk sok bawaannya ini sendiri, untuk riding sendirian, tim Kabaroto merasakan nyaman dengan postur tubuh gue yang 180 up dan sebenarnya bobot gue nggak terlalu berat. Tapi waktu boncengan kita ngelewatin beberapa speed bump, itu berasa bahwasannya pembonceng ngomong ke rider atau ke gua sendiri bahwasannya suspensinya sendiri itu masih agak keras. Oh ya, ngomong-ngomong, suspensi bawaan dari PCX 160 ini sudah bekerja sama dengan KYB ya Sob. Dan kalau misalkan kita lihat lagi nih Sobat Kabaroto nih, tampilan knalpotnya sekarang udah dibuat lebih elegan lagi nih Sob. Dan bahkan kalau Sobat Kabaroto perhatiin, knalpot PCX 160 itu udah jadi beberapa opsi untuk motor-motor skutik Honda lainnya untuk part modifikasi yang plug and play, bahkan bawaan dari motor PCX 160. Sebut aja kayak Honda Stylo 160 yang biasanya knalpot bawaannya itu model lurus. Biasanya kalau misalkan mau dibuat agak sedikit naik ke atas, dia bisa pakai variasian, pakai mufflernya dari PCX 160. Nice banget tampilannya dengan covernya yang senada dengan warna dari knalpotnya itu sendiri. Nah, ada juga yang mau tim Kabaroto highlight nih Sobat Kabaroto di area decknya, yang mana decknya ini sebenarnya punya desain yang membuat kita punya dua style berkendara, mulai dari selonjoran sampai posisi siap. Bahkan kalau misalkan mau agak dipaksakan sedikit, kita bisa posisinya agak sporty ala-ala underbone. Jadi ujung sepatu kita ditaruh di area belakang sini yang sebenarnya udah disiapin gripnya juga. Jadi kalau misalkan kita hitung total sebenarnya bisa ada 3 style.
selonjoran, posisi riding siap, dan juga posisi agak agresif cenderung dinamis. Tapi gue sendiri punya sedikit kendala yang gue temukan saat riding bareng PCX 160 terbaru ini, yang mana saat gue posisi selonjoran dengan ukuran sepatu ataupun ukuran kaki gue yang sebenarnya nggak terlalu besar banget, cuma 42 sampai ke 43, tapi kalau Sobat Kabarto perhatikan nih, spotnya nggak terlalu luas nih, sehingga tumpuannya itu hanya sekitar segini aja, dan jadi ujung sepatu gua agak keluar dari tumpuannya, yang membuat sebenarnya posisi selonjorannya pun nggak terlalu maksimal. Tapi itu nggak terlalu berarti bagi gua pribadi, karena sebenarnya yang bikin motor ini nyaman adalah posisi ridingnya yang bisa di setup dengan 3 style, dan juga posisi untuk kakinya pun juga cenderung nyaman. Nah, kita coba demonstrasi ini Sobat Kabarto. Jadi untuk 3 stylenya posisi normal seperti ini. Nah, ini dia nih Sobat Kabarto yang gue maksud. Jadi kemarin gue riding seperti ini, gue coba, tapi ujung sepatu gue berasa nggak terlalu masuk sepenuhnya karena ada tekukan dari bodi PCX 160, sehingga agak sedikit keluar ya, bisa dilihat juga nih. Harusnya kan kalau normal nih masuk slep, nah tapi ini kebuang ke kanan kalau Sobat Kabarto perhatikan. Nah, dan kalau posisi yang lumayan agresif lagi kalau berkendara, mungkin ini bisa agak sedikit dimaksimalkan grip yang ada di ujung dari dek kanan dan juga dek kirinya. Jadi total ada 3 style berkendara yang bisa Sobat Kabarto coba bareng New PCX 160. Nah, Sobat Kabarto bisa lihat nih, tadi gue udah jelasin di depan bahwasannya headlampnya punya tampilan baru di New PCX 160, dan asiknya lagi sebenarnya motor ini punya lampu dim yang letaknya biasanya ada di tengah, tapi ini justru agak di sudut. Nih, bisa gue tunjukin. Nah, jadi lampu dim itu ada di ujung kanan dan kiri sob, jadi nggak ngumpul di tengah. Jadi kemarin waktu dicoba juga emang asik banget dan bisa berfungsi dengan maksimal juga nih. Plus ada yang baru, yaitu dari desain peleknya. Nah, desain pelek ini Sobat Kabarto bisa lihat tampilannya sekarang lebih sporty, tapi tetap kelihatan lucu ya Sobat Kabarto. Bahwasannya untuk finishingnya sendiri juga bisa kita lihat warnanya agak sedikit bronze dan senada banget sama warna bodi dari New PCX 160. Sebentar lagi kita akan bahas fitur dari Honda Roadsync, karena PCX 160 ini adalah tipe Roadsync alias tipe tertingginya. Penasaran seperti apa dan bisa apa aja dari Roadsync? Stay tune terus. Sekarang gue mau kasih tahu ke Sobat Kabarto semua bahwasannya New PCX 160 ini sudah disupport dengan salah satu fitur menarik yang namanya Roadsync. Sebenarnya apa sih Roadsync? Nah, Roadsync itu sebenarnya fitur konektivitas speedometer dari New PCX 160 yang terkoneksi di area smartphone kita sob. Caranya kita tinggal download aja aplikasinya, lalu kita konekin aplikasi Roadsync dengan area speedometer New PCX 160 yang bisa dikoneksikan melalui Bluetooth, dan kita bisa menggunakannya untuk navigasi atau maps, mendengarkan lagu, menerima pesan, dan juga notifikasi bahwasannya smartphone kita ada telepon. Nah, ini membantu banget nih Sobat Kabarto kalau misalkan kita lagi berkendara saat hujan ataupun saat lagi repot tanpa perlu ngecek smartphone, semua notifikasi udah muncul di area speedometer. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai New PCX 160 yang udah dilengkapi dengan fitur Roadsync sob. Diajak jalan jauh sampai cuma buat sekedar daily drive-an kalian di dalam kota, pastinya skuter satu ini emang asik banget. Gimana menurut kalian? Kasih tahu pendapat kalian mengenai skutik satu ini di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel kita karena kita akan selalu memberitakan berita otomotif terbaru.